Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera buat kita semua. Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan energi dan semangat pada pagi hari ini. Saya Ronald Tagalung, sangat bahagia, sangat senang sekali bisa bersilaturahim, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, para guru, para orang-orang hebat, para pejuang masa depan anak yang ada dari berbagai macam daerah. Saya sangat senang ternyata di acara kita pada pagi hari ini itu ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, serta beberapa daerah di Indonesia lainnya. Nah, di awal Coach Ririn sudah menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari program Akademi Guru RHLC. Jadi, hampir setiap tahunnya kita mengadakan program-program pelatihan buat guru yang itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita bersama-sama bertumbuh, bersama-sama belajar, bersama-sama mengembangkan diri dalam hal menjadikan pendidikan di Indonesia secara khusus semakin maju. Sejak 2008, saya sangat tertarik dan senang dalam hal bagaimana mengembangkan pendidikan, khususnya di kalangan anak-anak. Dan dari diskusi yang saya temukan, bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya kemudian menjadi tanggung jawab guru. Kita juga selain punya akademi guru, kita punya akademi orang tua. Kita menyelenggarakan ya berbagai macam pelatihan bersama orang tua, agar orang tua pun bisa belajar bersama dalam hal bagaimana mendidik dan mengajar anak. Kita juga punya program untuk anak-anak dan saya yakin ketika kita bisa mengkombinasikan, mengkolaborasikan anak-anak yang bersemangat dan dengan semua potensi yang mereka miliki, orang tua yang memiliki pemikiran terbuka dan support dalam memajukan pendidikan, serta guru yang memiliki keterampilan tinggi akan menjadikan Indonesia jaya dan menjadi bangsa yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita sekarang ada di dalam kegiatan webinar, ya, jadi web seminar. Ini tentunya sangat berbeda dengan ketika kita misalnya mengikuti seminar secara langsung. Di kesempatan pagi ini, kita tidak bertatap muka, tetapi kita sedang bertatap layar, ya. Bapak Ibu menatap layar gadget yang ada di tempat masing-masing, demikian pun saya. Dan di dalam web seminar ini, tentunya ada keterbatasan yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau di dalam kegiatan offline, kita akan ada praktek, ya, karena ada seminar, ada training, dan kemudian ada workshop. Bedanya apa? Di dalam seminar, proses belajarnya satu arah, ya, dan targetnya, tujuannya adalah berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, dan kemudian kita menemukan insight baru yang itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri kita. Kalau training, itu tujuannya adalah melatih bagaimana dari kita tidak bisa menjadi bisa. Adapun ketika Bapak Ibu mendengar kata ada workshop pembelajaran, maka di situ yang membedakannya dengan training adalah pada workshop Bapak Ibu akan ditargetkan menghasilkan sebuah karya yang itu diselesaikan saat workshop tersebut. Sehingga satu disclaimer yang saya bisa sampaikan di awal bahwa pada pagi ini kita hanya akan berdiskusi dan sharing tentang bagaimana caranya kita menciptakan, merancang kelas interaktif saat menyelenggarakan pembelajaran secara online. Bapak Ibu, yang saya hormati, yang saya banggakan, saya sangat antusias menyimak dan memperhatikan bagaimana fenomena ya proses pembelajaran kita secara khusus saat ini. Kita tahu bersama bahwa dalam waktu kurang lebih 2 minggu kita sudah mulai melakukan pembelajaran untuk siswa kita di semester ini. Dan melihat dinamika yang ada, saya melihat bahwa ternyata susah-susah gampang ya ternyata. Oke, saya ingin tanya dulu ya ke Bapak Ibu semua, boleh siapkan jari-jarinya di kolom chat. Saya ingin tanya apa kesan yang Bapak Ibu dapatkan, peroleh ketika selama 2 minggu ini menyelenggarakan kelas online. Nah, apa satu kata yang kemudian terlintas muncul di dalam benak Bapak Ibu semua ketika menyelenggarakan kelas online? Boleh silakan secara aktif kita berpartisipasi
tuliskan. Wah, oke, sudah ada ya. Susah ternyata itu. Ribet gitu ya. Oke, jaringan kadang-kadang suka lelet ya, lemot itu parah. What else? Boleh yang lainnya lagi? Gangguan jaringan seringkali mengganggu ya proses pembelajaran. Jaringannya lelet. Good. Kemudian dari Pak Abdul Haris, jaringan juga suka mengganggu ya. Saat kita misalnya menyampaikan satu kalimat karena jaringannya lelet, akhirnya kalimat kita nggak ditangkap oleh anak secara full. Good, thank you. Banyak anak-anak yang tidak punya Android. Yes, itu salah satu challenge-nya kita. Dan saya pun ikut sangat sedih ya, Bapak Ibu semua. Saya menemukan bahwa ternyata tidak hanya anak-anak yang sebagian tidak punya gadget, ada pun guru kita yang sekolahnya di beberapa daerah yang jauh dari kota, guru-gurunya pun handphonenya itu belum handphone yang bisa mensupport ya proses pembelajaran online. Oke, kemudian ada dari Ibu Hapasi, jaringan sering mengganggu. Nah, wah ini ada menarik ini. Pak Wahab Kadir sangat membantu dalam kondisi pandemi. That's good ya. Pak Wahab melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi positif, artinya oke, kita nggak bisa ke sekolah, anak-anak nggak bisa belajar langsung di kelas, tapi pembelajaran secara online memberikan solusi. Bagaimana anak-anak bisa terus belajar, menyiapkan masa depannya. Kendalanya banyak, siswa yang tidak punya Android, that's betul, bakal menjelaskan ke ortu, pasti kami guru-guru ini susah karena masih banyak orang tua siswa yang belum paham dengan IT. Oke, Bapak Ibu Guru, kalau kita kemudian list semua hal yang kemudian ada dari pengalaman kita menyelenggarakan pembelajaran online, pasti akan sangat banyak. Dan itulah realitas saat ini, itulah yang kemudian mengusik ya hati kami, pikiran kami, oke, kita butuh untuk segera beradaptasi. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini terkait dengan bagaimana menyelenggarakan sebuah pembelajaran online, ya ada ribet, ya ada susah, ada excited dan sebagainya, itu adalah bagian dari proses adaptasi, ya. Adaptasi terhadap perubahan yang ada. Kita tahu bahwa sekarang ya dunia berubah dan kemudian kita sebagai manusia butuh untuk segera melakukan adaptasi. Kenapa saya menggunakan kata segera? Karena kalau kita tidak melakukan percepatan di dalam melakukan adaptasi, ya kita akan sama seperti dinosaurus yang bisa jadi akan cepat punah. Dan proses-proses pembelajaran ini itu harus kita lakukan secara intens. Yes, setuju ya dengan Bapak Ibu semua. Proses pembelajaran secara online itu penuh dengan tantangan. Dan tantangan inilah yang kemudian tidak bisa kita biarkan, harus segera kita pecahkan bersama-sama. Baik, belajar secara online itu sangat berbeda ya dengan pembelajaran secara offline. Nah, saya ingin selanjutnya Bapak Ibu boleh ya chat ke saya, kira-kira hal apa yang paling membedakan antara proses belajar offline dan online? Yang terasa sekali nih sama Bapak Ibu guru itu. Oke, di bagian mananya itu? Yang terasa beda sekali itu antara proses pembelajaran secara offline dan online. Nah, boleh silakan di-share. Saat penyampaian materi, itu sangat beda sekali ya. Oke, kalau selama ini kita misalnya belajarnya, ngajarnya langsung bertatap muka dengan anak-anak, ya, kita hanya bertatap layar. Kita ada di kamar, kita ada di ruangan sendiri dan kemudian ngobrol sendiri. Dan betul, itu adalah satu hal yang beda sekali antara pembelajaran offline dan online. Apalagi interaksi yang terjadi secara tidak langsung, kemudian pemahaman materi ke anak-anak, tentunya menjadi sebuah hal yang challenging ya. Kita tidak tahu murid kita paham atau tidak, karena muka dan ekspresinya tidak terlihat. Yang khususnya ketika misalnya menggunakan pembelajaran, tidak memanfaatkan video conference seperti ini. Misalnya kita by WA, kita hanya mengirimkan tugas dan kemudian ya, ataupun by voice, ya kita tidak tahu itu apakah kemudian anak-anak paham apa yang kita jelaskan atau tidak.
Kemudian ada dari Ibu Yulinda Jafar, situasinya berbeda. Ya, perbedaan suasana mengajar ya, yang sangat beda. Nah, Bapak Ibu semua, betul sekali apa yang Bapak Ibu semua sampaikan. Begitu besar tantangan menyelenggarakan kelas online. Karena saya akan ulas beberapa hal. Yang pertama, walaupun misalnya anggap saja ya, Bapak Ibu menyelenggarakan kelas dengan memanfaatkan video Zoom seperti ini. Maka tetap saja itu, kita tidak sedang bertatap muka dengan anak-anak, tapi sedang bertatap layar. Dan bertatap layar itu membawa satu perasaan yang berbeda ya. Secara psikologi, rasanya beda, kondisinya beda. Walaupun misalnya, contoh, di tempat Bapak Ibu semua, anggap saja layarnya tepat berada kurang lebih 1 meter di hadapan Bapak Ibu. Dan di situ ada wajah saya. Sama seperti ya, Bapak Ibu sekarang melihat wajah saya di depan layar. Walaupun jaraknya 1 meter, otak bawah sadar kita menyadari bahwa ya Coach Ronald nggak ada 1 meter dari saya. Coach Ronald ada di tempat lain, di daerah lain, jauh dari tempat saya. Sehingga apa? Ini membawa satu perasaan, oke, konektivitas kita pasti akan berbeda ketika kita ketemu langsung. Ya, itu yang pertama. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu semua. Hal yang menjadi tantangan besar bagi anak-anak ketika belajar secara online adalah mereka berada pada situasi belajar yang tidak terkondisikan. Ya, Bapak Ibu tahu bersama bahwa bagaimana mengkondisikan kelas itu adalah hal yang krusial yang butuh kita lakukan saat kita mengajar. Kalau kondisi kelas kita mengajar tidak kondusif, ya pasti proses belajarnya pun tidak akan maksimal. Dan pembelajaran online, salah satu yang menjadi tantangan kita adalah anak-anak belajar dalam situasi yang tidak kondusif. Tidak kondusif seperti apa misalnya? Ya, anggap saja anak-anak belajar dari rumahnya. Ketika anak-anak belajar dari rumahnya, anggap saja kemudian mereka berhadapan dengan laptop ataupun handphone, dan kemudian di layar kita sedang menjelaskan. Maka situasi yang terjadi adalah kita tidak bisa memastikan apakah anak-anak saat belajar online bersama kita itu mereka berada di satu ruangan yang kondisinya sama seperti di kelas. Tenang, kemudian tidak banyak hal yang bisa mendistraksi perhatian mereka. Karena pada kenyataannya ketika mereka belajar di rumah, maka yang terjadi apa? Bisa jadi mereka berhadapan langsung dengan laptop, tapi di samping kanannya ada TV, ada PlayStation. Sehingga apa? Ya, mungkin secara tatap muka, kita bisa melihat, oh anaknya ini sedang melihat, atau videonya melihat, oke, anak ini sedang ada di depan laptopnya. Tapi ternyata bisa juga kok. Walaupun di depan laptop ada gambarnya, suara kita di-mute. Suara kita di-mute, yang dibesarin adalah suara TV, yang dibesarin adalah suara game, atau yang dibesarin adalah suara lagu. Jadi, kita sudah bersemangat ngajar bla 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 bla, nggak tahunya siswanya lagi asik dengar musik gitu. Ya, dia mangut-mangut seperti ini itu bukan karena paham apa yang kita jelaskan, tapi dia menikmati irama musik. Kenapa? Karena suara kita di-mute, suara musiknya dikeresin. Nah, itu sangat-sangat mungkin itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tersenyum-senyum itu ketika melihat ada seorang teman dia memposting ketika awal proses pembelajaran secara online, sudah ready ya, belajar di meja, kemudian di depannya ada gadget. Nah, anaknya apa? Sambil makan belajarnya. Anaknya sambil belajar, makan sambil belajar, belajar sambil makan, gitu kan. Nah,
Wow, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua, seandainya Ibu dan Bapak lagi ngajar di kelas dan anak-anak itu belajarnya sambil makan. Ada yang makan nasi goreng, gitu kan. Nah, sudah itu duduknya juga santai. Ada makan sambil kakinya diangkat satu. Ya, apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu rasakan itu? Boleh di chat itu. Ibu Afrianti, marah ya. Iya, oke. Ya, kita marah, kita jengkel. Kenapa? Oh, ini sangat-sangat tidak ada respect terhadap guru. Kita juga bisa jadi ya jengkel gitu. Apalagi, oke, yes, marah, oke, kita mungkin bisa menegur ya. Kita bisa menegur. Kalau di kelas ya kita tegur gitu kan. Tapi kalau secara offline, secara online, anggap saja misalnya ada sekitar 20 anak di depan layar kita. Ya tentunya kita misalnya mungkin kita tidak tahu kalau misalnya dia ada di bagian mana. Pun ya betul kita bisa menegurnya. Nah, tapi kalau misalnya yang dia lakukan dia mematikan video ya tentu jadi satu challenging. Ya itu dari masalah dia belajar sambil makan. Ada yang belajarnya sambil tiduran, ya. Ada yang belajarnya sambil tiduran, ada yang belajarnya misalnya sambil apa nih? Oke, sambil selenjoran, ada juga itu. Ya, ada banyak macam itu. Model belajar yang muncul. Nah, saya tunjukkan satu gambar. Ini yang terjadi saat anak belajar secara online. Karena realitanya bisa jadi saat kita buka kelas, 2 menit pertama anak semangat, antusias. Tapi 5 menit kemudian sudah mulai boring. 7 menit sudah mulai gelisah. Ya. Selanjutnya, sudah mulai bertingkah. Hingga akhirnya bisa jadi ya, ada yang tiduran. Dan itu beberapa kondisi, beberapa realita yang muncul saat proses pembelajaran secara online. Nah, baik Bapak Ibu semua, ya kita tahu tantangan-tantangan itu. Dan kita paham bahwa ini adalah hal yang butuh segera kita benahi. Isu utama kita adalah seperti ini. Proses pembelajaran secara online itu membuat pengaruh kita sebagai guru kepada anak itu mengalami distraksi, mengalami pengurangan ya. Jadi kita jadi kurang bisa mempengaruhi anak dalam konteks apapun. Baik apakah ketika kita misalnya mengajar, memberikan dia ilmu yang akan kita bagikan, memberikan dia tugas, atau mungkin dalam menginspirasi dan sebagainya. Dan itu bisa jadi satu isu yang utama. Kalau kita saat offline, anak begitu respect, melihat kita saja, anak bisa nunduk, anak kemudian bisa merasa nyaman. Tapi kalau dengan pembelajaran online, ya tadi karena situasinya mereka berada di zona nyamannya, di area teritorinya, maka challenge kita, tantangan kita jadi semakin berat. Dan ini yang akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu guru semua untuk membahas dulu ya tentang apa sih sebenarnya yang butuh kita lakukan agar guru itu kembali bisa punya pengaruh terhadap anak. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi tetap optimal. Proses pembelajaran yang terjadi bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan kita butuh bagaimana merancang itu semua. Dan apapun yang kita rancang hanya akan bisa maksimal kalau kita sebagai ibu guru itu punya influence, punya pengaruh buat siswa. Nah, pengaruh yang kita berikan kepada anak itu muncul dari teknik berkomunikasi yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengajar, kita berkomunikasi dengan anak. Ketika kita memberikan mereka tugas, kita memberikan komunikasi dengan mereka. Dan komunikasi itulah yang akhirnya membawa kita pada satu situasi bisa mentransfer ilmu. Nah,
berbagai macam tantangan saat proses pembelajaran secara online itu sebagian besar muncul dari kemampuan kita di dalam berkomunikasi. Kalau kita coba list misalnya, saat kita berkomunikasi dengan siswa, maka kita sedang melakukan apa sih? Ya, kita sedang menyampaikan informasi. Jadi, secara teori sebenarnya, ketika kita berkomunikasi, maka ada beberapa yang menjadi tujuan dari komunikasi yang kita lakukan. Paling tidak ada 4. Ya. Ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang lain, ada 4 hal yang bisa jadi menjadi tujuan Bapak Ibu berkomunikasi. Yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya, ketemu dengan teman, ketemu dengan kolega, ketemu dengan siapapun, kita ngobrol dengan mereka, maka bisa jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang itu, kita sedang melakukan komunikasi dengan tujuan memberikan informasi. Tahu nggak, Coach Ronald bikin pelatihan untuk guru. Sudah daftar belum? Nah, ini ada linknya. Nah, itu kita ngobrol dengan teman untuk memberikan informasi. Yang kedua, komunikasi itu bisa saja bertujuan bukan untuk memberikan informasi, tapi memberikan arahan atau perintah. Ya, arahan atau perintah. Contoh, oke, misalnya Anda sebagai kepala sekolah, Anda sebagai pengawas, Anda kemudian broadcast ke guru-guru, ke rekan-rekan untuk semuanya hari Sabtu ikut ya pelatihan dari Coach Ronald. Maka itu adalah model komunikasi kita dengan tujuan memberikan perintah. Nah, tujuan dari komunikasi yang ketiga itu adalah untuk menghibur. Nah, ini bisa jadi ketika misalnya kita ngobrol dengan seseorang dan kemudian kita memunculkan sebuah kisah lucu ataupun hal yang menghibur lainnya yang itu membuat orang merasa bahagia ketika mendengarkannya. Itu yang ketiga, dan tujuan komunikasi yang keempat itu adalah menginspirasi. Ya, ketika misalnya Anda menonton video motivasi, ceramah, apapun yang kemudian menggugah pikiran, perasaan, maka itu adalah bentuk komunikasi yang menginspirasi. Nah, dari keempat tujuan kita berkomunikasi sebagai seorang guru, kira-kira Bapak Ibu semua, kita seringkali, kita paling dominan itu menggunakan yang mana dari keempat ini? Memberikan informasi, memerintah, memberikan hiburan, menghibur, ataupun menginspirasi. Boleh bantu di chat kira-kira dari keempat hal ini kita dominannya yang mana? Oke, terima kasih Bu Christine ya. Kita dominannya apa ya? Memberikan informasi ke anak. Umut Maina betul, memberikan informasi. Oke, Bu Mailan, thank you. Memberikan informasi. Yes. Nah, jadi kegiatan kita, aktivitas kita sebagai guru, ya, kita mengajar itu dengan satu tujuan, atau komunikasi yang kita lakukan itu bentuknya adalah memberikan informasi. Nah, saya akan gambarkan satu bagian menarik, Bapak Ibu ya. Nah, keempat tujuan dari komunikasi ini kita bisa tempatkan seperti ini. Jadi, ini adalah untuk memberikan info, ini untuk memberikan perintah, kemudian ini untuk hiburan, dan inspirasi. Jadi, kita bisa membagi keempat tujuan dari proses komunikasi itu ke dalam 4 bagian seperti ini. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Oke. Secara vertikal, komunikasi yang kita lakukan semakin ke atas itu akan punya dampak yang signifikan pada orang yang kita ajak komunikasi. Jadi kalau misalnya bagiannya kita
bukan seperti ini. Nah, ini saya menuliskan seperti ini ya. Bagian bawah ini adalah tanpa aksi, ini dengan aksi, ini kurang nyaman, ini nyaman. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya dari bagian ini. Komunikasi yang kita berikan kepada seseorang yang dia sebatas untuk memberikan informasi, itu adalah komunikasi yang dia tidak akan memberikan aksi, tidak akan membuat orang beraksi, serta dia bisa saja kalau over, kalau berlebihan, itu membuat ketidaknyamanan. Ya, bisa memicu sebuah ketidaknyamanan pada orang yang diberikan informasi. Komunikasi dengan tujuan memberi perintah, itu adalah komunikasi yang bisa membuat orang bertindak. Ada aksi, namun sama. Juga dia menghasilkan ketidaknyamanan. Karena secara normalnya, fitrahnya, manusia itu tidak ada yang suka diperintah. It means kalau misalnya, selama ini kita, betul ya, kalau ngajar itu kalau nggak ngasih informasi, ngasih perintah. Kalau kita ngasih perintah, anak-anak bisa saja mungkin melakukan apa yang kita perintahkan, tapi bisa jadi hatinya ngedumel, hatinya mungkin nggak happy. Kenapa? Karena kita hanya sekedar memerintah. Nah, di kuadran yang lainnya, komunikasi kalau kita lakukan untuk menghibur, dia bisa memicu kenyamanan pada orang yang kita ajak berkomunikasi, tapi itu tidak menghasilkan sebuah aksi. Nah, kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu semua, pernah nggak memperhatikan anak-anak kita itu lebih senang dengan guru yang mana? Yang bisa melucu atau tidak melucu? Yang tidak tahu melucu itu. Yang bisa menyanyi atau tidak bisa menyanyi. Nah, yang bisa menyenangkan hati mereka atau tidak bisa menyenangkan hati mereka. Ya total ya, normal itu ya, kita juga senang gitu. Jadi kalau ada guru yang lucu, kalau ada guru yang oke, enjoy, kalau ada guru yang senang dengan cerita lucu, anak-anak senang gitu, anak-anak antusias. Nah, jadi guru seperti ini tuh bisa membuat anak nyaman, tapi kadang apa? Kalau untuk membuat anak punya aksi, tidak ada itu. Nah, sehingga kondisi terbaik idealnya adalah kita butuh mendevelop diri kita sebagai seorang guru untuk bagaimana kita bisa ketika proses mengajar yang kita lakukan, kita membuat siswa nyaman dan kita bisa membuat mereka beraksi, bertindak, melakukan. Ya. Ini yang akan menjadi fokus pembelajaran kita, fokus diskusi kita, fokus model dari pembelajaran kita. Nah, sekarang apa hubungannya? Apa hubungannya antara memahami hal ini dengan bagaimana kita merancang kelas yang interaktif? Nah, kelas akan interaktif, Bapak Ibu semua, kalau kita sebagai guru itu punya pengaruh terhadap anak, dan pengaruh kita positif. Kelas akan menjadi interaktif kalau anak-anak itu nyaman dengan kita, dan kemudian mereka terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya bisa disederhanakan, apa sih sebenarnya membuat orang bisa kita pengaruhi, anak-anak kita pengaruhi, atau anak-anak misalnya terinspirasi untuk kita ajar, maka paling tidak anak-anak itu butuh dua, dan ini berlaku secara umum. Yang pertama adalah orang itu akan mudah untuk kita pengaruhi kalau kita bisa membangun kepercayaan dengan mereka. Mereka percaya kepada kita.
Ya, mereka percaya kepada kita. Mereka melihat bahwa diri kita dan mereka itu ada kesamaan. Jadi ada kesamaan dulu. Kedua, orang akan mudah kita motivasi, kita inspirasi, kita pengaruhi dia untuk do something yang kita inginkan kalau dia merasa bahwa ada benefit, ada keuntungan, ada manfaat yang bisa dia peroleh dari kita. Dan dua hal ini berlaku mutlak. Misalnya, kita percaya kepada seseorang, tapi interaksi kita dengan orang itu tidak membuat kita mendapatkan manfaat. Ya seringkali kita kemudian ya tidak terpengaruh oleh dia. Ngapain? Karena nggak ada manfaatnya buat kita. Atau kita misalnya akan mendapatkan dari seseorang, tapi kita tidak percaya pada dia, tidak nyaman dengan dia, maka proses pengaruh itu tidak akan muncul. Sehingga butuh dua hal ini. Dan ini menjadi syarat bagaimana kita merancang kelas yang interaktif. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kelas yang interaktif? Yang pertama, kita bahas dulu ya, dari aspek bagaimana kita misalnya membangun kepercayaan. Ya, saya izin untuk share slide ya, Bapak Ibu Guru. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa melihat gambaran ini tentang konsep yang saya rumuskan gitu ya. Kita review dulu sedikit ya. Jadi komunikasi itu ada yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi, ada yang kemudian memberikan perintah. Kemudian ada yang tujuannya untuk menghibur, ada yang tujuannya untuk apa? Bisa menginspirasi itu. Nah, dari komunikasi yang ada, Bapak Ibu, dari komunikasi yang ada, Bapak Ibu perhatikan, oke, sebentar ya. Oke, kita bahas dulu ya bagiannya. Nah, tadi kita sudah bahas di sini bahwa komunikasi itu ada 4 jenis tujuannya untuk memberikan informasi, memberikan perintah, kemudian untuk menghibur dan menginspirasi. Semakin ke atas, itu akan menghasilkan kenyamanan dan rasa suka pada orang yang kita ajak berkomunikasi. Semakin ke kanan, itu bisa meningkatkan aksi ataupun tindakan. Kalau konsep ini kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, maka ini juga sangat ada relevansinya gitu. Pada lapis terbawah dari taksonomi Bloom, proses mengajar itu tujuannya adalah untuk bagaimana siswa remember, ingat pada apa yang kemudian kita sampaikan. Dan untuk membuat anak remember, understand, ya cukup dengan beri informasi kepada mereka. Maka mereka dengan serta-merta akan bisa mengingat, memahami apa yang kemudian kita sampaikan. Tapi kalau kita punya target besar bahwa dari proses pembelajaran kita, anak-anak itu nanti kemudian bisa berada pada level mereka bisa melakukan analisa, mereka bisa kemudian membuat sebuah proses evaluasi, dan kemudian bisa meng-create something, maka itu tidak cukup kalau kita hanya kemudian mengajar mereka dengan cara memberi informasi atau perintah. Bahkan hiburan. Hanya bisa kalau kita menginspirasi mereka. Nah, kenapa inspirasi ini penting? Karena apa? Inspirasi ini adalah sumber dari hadirnya motivasi.
Orang tidak akan termotivasi untuk do something kalau dia tidak menemukan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi untuk dia melakukan sesuatu. Karena motivasi sendiri adalah motive to action, alasan yang membuat kita untuk bertindak. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan alasan untuk bertindak? Ya, kalau kita kemudian punya inspirasi. Motivasi jadi sumber dari adanya aksi. Orang tidak akan punya aksi kalau tidak punya motivasi. Sebagaimana aksi ini akan menjadi syarat tercapainya prestasi. Mustahil ada prestasi kalau tidak ada aksi. Dan kita sebagai guru ya butuh melatih, mengembangkan skill kita dalam bagaimana menginspirasi orang dengan menjadi seorang guru yang berpengaruh, the influential teacher. Nah, kita tadi sudah sampai di sini. Untuk menjadi guru yang berpengaruh, kita butuh bagaimana membangun kepercayaan dulu dengan anak. Karena kepercayaan inilah yang menjadi syarat pertama agar anak mau ikut dengar dengan apa yang kita sampaikan. Nah, caranya bagaimana kita membangun kepercayaan dengan anak? Yaitu, kita butuh Bapak Ibu Guru bangun persamaan dulu dengan siswa saat mengajar. Nggak boleh kurang pas ya. Tepatnya, kita kemudian ketika ngajar, langsung ngajar tanpa kemudian membangun sebuah persamaan. Karena persamaan yang kita ciptakan, itu yang akhirnya menjadi pintu pembuka. Ada koneksi antara hati kita dengan hati anak. Ya, itu berlaku umum. Contoh misalnya begini, kita sebagai orang dewasa, kita punya banyak teman, kita punya banyak kenalan. Nah, dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang kita temui, tidak semua orang yang kemudian membuat kita nyaman, tidak semua orang bisa kita percaya. Umumnya mereka yang kita percaya, yang membuat kita nyaman adalah siapa? Yang punya kesamaan dengan kita. Kesamaan dalam hal apa? Bisa jadi misalnya, ibu-ibu guru yang senang nonton drama Korea, pasti dong senang ketika ngobrol dengan sesama guru yang suka drama Korea. Kalau ngobrol, nyambung. Nyaman sudah. Saling trust. Tapi ketika misalnya, kita suka drama Korea, ada teman kerja kita yang dia nggak suka drama Korea, malah justru mungkin menjelek-jelekan drama Korea dan sebagainya. Karena ya beliau lebih suka misalnya dengan drama India. Maka dengan orang ini pasti akan memunculkan perasaan tidak nyaman. Kita merasa tidak nyambung. Maka itu juga yang terjadi ketika kita mengajar anak. Anak kok kalau ngerasa ini ibu guru tidak nyambung dengan saya. Maka anak akan kemudian jadi menarik diri dan tidak tertarik untuk belajar dari kita. Tapi bandingkan ketika misalnya kita ngajar anak SMA. Kemudian kita sebelum mengajar, kita lakukan riset. Apa ya yang lagi tren di anak-anak SMA? Oke, mereka lagi gandrung dengan misalnya boy band ataupun dengan girl band. Anggap saja misalnya mungkin Blackpink, ya Blackpink itu lagi launching lagu baru. Kita dengar. Nah, di mana kita dengar? Ya kita misalnya mungkin nggak apa-apa sebagai guru kita stalking. Kalau anak-anak kita punya Instagram, anak-anak kita punya Facebook, di mana mereka berada, habitat mereka, kita lihat apa perkembangannya, kita dapat info itu, dan ketika kita mau buka kelas, kita bisa buka dengan seperti ini. Oke, teman-teman semua, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, Pak Guru kasih waktu kalian 2 menit untuk mempersiapkan diri. Proses belajar online ini akan berlangsung selama 2 jam, jadi silakan ambil air minum dulu, peralatan tulis-menulisnya disiapkan, baru kita mulai ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Sambil kalian mempersiapkan, Pak Guru putarkan musik. Anak-anak kemudian mulai mau menyiapkan peralatan tersebut, kita putar musik. Kita putar musik lagu barunya Blackpink gitu. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang anak-anak rasakan. Wih,
Guru saya gaul juga ya, guru saya, wah, tahu kesukaan saya. Nah, apa yang terjadi dengan perasaan mereka? Mereka memulai proses belajar pagi itu dengan excited, dengan semangat, dengan antusias. Dan ketika mereka sudah membuka diri, terbangun sebuah perasaan nyaman, ya, kalau iklan zaman dulu bilang apa? Kesan pertama begitu menggeda. Selanjutnya terserah Anda itu. Ini yang terjadi. Anak-anak kalau sudah merasa, oke, saya nyaman dengan guru ini, dengan ibu guru ini. Beliau tahu apa yang kita inginkan. Maka mereka akan membuka diri. Atau misalnya kita ngajar apa? Anak-anak SD. Ya kita cari tahu itu. Anak-anak SD lagi suka apa sekarang itu ya? Oke, lagi suka misalnya, apa gitu kan? Kartun itu. Oke, kartun kah? Ataupun mungkin ada film tertentu. Ya, sebelum kita misalnya ngajar, oke, adik-adik semua sudah siap belajar. Pak Guru, kita ingin kalian ketika pada hitungan ketiga sama-sama kita bikin ya gerakan. Misalnya apa ya, gerakan ya nggak apa-apa, misalnya gerakan dap seperti ini ya, oke, ya. Sesuatu yang yang memang lagi populer ke mereka ya. 1, 2, 3. Atau misalnya bolehlah. Oke, sebelum kita mulai kelas, kita foto bersama dulu ya. Semua gerakannya seperti ini, gerakan yang memang mereka sukai, ketahui ya. Ikuti saja dulu, buat persamaan bersama mereka, mereka membuka hati mereka, menyerahkan hati kepada kita dan selanjutnya setelah kita. Maka proses pembelajaran yang interaktif akan muncul di situ. Nah, jadi bagaimana membangun kesamaan ini? Paling tidak ada 3 hal ya, Bapak Ibu semua. Secara fisikal, secara thinking, secara feeling. Kita mulai dulu dari secara fisikal. Khususnya pembelajaran secara online. Nah, ini ada banyak case yang saya temui yang itu pengaruh sekali. Ya, Bapak Ibu ketika kita menyelenggarakan pembelajaran online. Kadang kita sebagai guru itu merasa bahwa oke, yang penting saya sudah prepare apa yang mau saya jelaskan. Ya sudah. Di depan saya ada layar, saya jelaskan saja apa yang saya mau jelaskan. Tanpa kita kemudian sadari bahwa ada hal yang harus kita perhatikan. Ada hal detail yang harus kita cermati ketika kita menyelenggarakan sebuah pembelajaran online. Apa itu? Hal yang paling sederhana adalah bagaimana kita memastikan tampilan wajah kita di layar anak-anak itu segar, fresh, cerah. Ya, kalau saya tanya misalnya seperti ini, Bapak Ibu lagi ngomong sama orang, nyaman mana ketika orang itu misalnya dia ngobrol sama kita, ngomong sama kita, bicara kepada kita, tapi di balik bayang-bayang gelap. Atau ketika kita ngobrol dengan dia, sama-sama kelihatan cerah, terang. Yang mana itu? Boleh di chat. Bapak Ibu nyaman yang mana? Ngobrol dengan orang yang dia tersembunyi, samar-samar kelihatan, gelap, berbayang-bayang, atau ya sesuatu yang orang yang dia muncul di depan kita itu dan jelas wajahnya bagaimana, bentuknya seperti apa. Ya, yang mana kira-kira? Nyaman yang mana? Terang kok, kalau gelap muncul kecurigaan. Yes, betul, pasti kita curiga. Nah itu Bapak Ibu semua, kalau misalnya, coba perhatikan, jangan sampai hal yang membuat anak kita merasa tidak nyaman belajar itu ketika apa? Kita lupa men-setting bagaimana tampilan kita di layar itu membuat anak excited, senang untuk belajar. Karena apa? Terang. Saya beberapa kali menemukan sebuah capture foto guru yang mengajar, posisinya adalah guru itu ngajar tapi sambil membelakangi jendela, ya. Jadi jendela rumah itu ada di belakang, kemudian kamera di depan. Nah, posisi ini kan memberi efek apa? Backlight, ya. Backlight. Wajah kita jadi gelap. Ya, jadi gelap, sehingga apa? Anak ngelihat wajah gurunya yang mau ngajar itu suram, gelap, sudah itu cemberut, nggak ada senyumnya.
Bapak Ibu bisa membayangkan kalau menjadi anak, tentu aduh nggak nyaman, nggak excited, nggak senang gitu ya. Ya itu baru memulai saja sudah ditampakkan hal yang seperti itu. Maka bagaimana kemudian bisa membuat anak happy belajar? Nah, tipsnya Bapak Ibu semua, ketika mau mengajar, pastikan saat mengajar ya kita butuh memperhatikan bagaimana saat kita bertatap layar ya. Pastikan wajah kita cukup mendapatkan cahaya sehingga ketika muncul di layar anak-anak itu terang, jelas wajah kita. Ekspresinya kelihatan. Apalagi kalau misalnya, wah, kita support dengan penampilan. Maka anak-anak akan happy, akan senang. Ya, jadi itu tipsnya. Secara fisikal, pastikan ketika Bapak Ibu ngajar secara online, mata wajahnya kelihatan cerah. Kemudian yang kedua, pastikan juga ketika ngajar, Bapak Ibu posisikan seolah-olah kita itu sedang ketemu langsung tatap muka dengan posisi sejajar. Di dalam ilmu pendidikan, kita belajar bahwa penyelarasan ini sangat penting. Misalnya kita ketemu dengan guru-guru TK ya, SD, kalau pengen bagaimana membangun sebuah bonding dengan anak, keselarasan dengan anak, saat kita menasihati anak, kita diajarkan untuk apa? Berdirilah sejajar. Kalau anak kita pendek, berdirilah dengan kedua lutut, sehingga apa? Kepala ketemu kepala, mata ketemu mata. Dan itu akan membuat anak merasa nyaman. Nah, ini juga berlaku ketika kita menyelenggarakan sebuah pembelajaran secara online. Kadang kita tidak sadar, kita menempatkan kamera itu tidak sejajar dengan pandangan kita, sehingga membuat efek ataupun kesan yang tidak nyaman buat anak. Ya, tidak nyamannya bagaimana gitu? Ya, tidak nyamannya anak merasa bahwa apa? Tampilannya ini guru kok menyeramkan gitu. Oke, saya mohon maaf izin untuk memberikan contoh ya. Saya akan memindahkan layar saya. Nah, ini contohnya biasanya kalau ada beberapa guru yang ketika ngajar posisi kameranya seperti ini. Maaf ya, Bapak Ibu. Diletakkan di meja, ya. Kemudian karena nggak kelihatan, layarnya dinaikin seperti ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba rasakan ketika Bapak Ibu menjadi siswa dan Bapak Ibu melihat tampilan layar guru dengan posisi seperti ini, maka perasaannya bagaimana dibandingkan dengan yang tadi? Apakah cukup nyaman? Bandingkan kenyamanan dengan sebelumnya. Tidak nyaman. Gelap ya, selain gelap apa? Posisinya kita akan terlihat besar, kita akan seperti apa? Kelihatan seperti apa? Raksasa, ya. Dan anak-anak itu apa? Kayaknya guru ini bicara itu seperti mau menerkam. Ya, seperti mau menerkam dan anak tidak nyaman. Sama seperti kita misalnya ngobrol sama orang, posisinya salah satu orang itu tinggi dan kita sedang duduk. Kita akhirnya melihat dia harus mendongak. Dan ada perasaan tidak nyaman karena apa? Ada perasaan seolah-olah kawan bicara kita sedang mendominasi, ya, mendominasi kita, dan manusia tidak suka didominasi. Manusia tidak suka diposisikan dalam kondisi kecil. Atau sebaliknya, Bapak Ibu. Misalnya ada yang kameranya tinggi tuh. Yang kameranya tinggi sehingga kita jadi kayak anak kecil itu yang melihat dari atas. Melihat ke atas. Nah, itu kurang pas. Yang idealnya apa, Bapak Ibu? Upayakan ketika kita ngajar, kameranya dibuat sejajar. Kalau saya, di ruangan saya, ya saya gunakan box kardus, saya gunakan tumpukan buku untuk saya tempatkan laptop. Saya
siapkan misalnya tripod, ya. Kalau misalnya saya gunakan handphone. Jadi apa? Ada perasaan yang nyaman. Kalau kita komunikasi saling tatap. Jadi hadap-hadapannya enak gitu. Ya, jadi pastikan tipsnya, Bapak Ibu, posisikan kamera sejajar. Kalau sudah sejajar, anak merasa oke, kita sedang hadap-hadapan dengan guru. Nah, jadi lebih nyaman untuk berinteraksi. Nah, ini juga Bapak Ibu harus ajarkan ke anak-anak gitu ya. Ya, minta mereka memposisikan kamera sejajar itu. Ya, memposisikan kamera ketika berhadapan dengan guru, posisi kamera di bawah, itu tidak sopan. Karena apa? Itu membuat kesannya anak-anak ini di atas, kita gurunya di bawah. Karena anak-anak melihat gurunya seperti ini. Ya nyaman itu. Tapi kalau sejajar seperti ini, akan lebih nyaman untuk adanya interaksi. Ya, jadi dari segi kamera, pastikan sejajar. Nah, ada banyak hal yang secara fisik butuh kita samakan. Khususnya misalnya nanti berkaitan dengan bagaimana ekspresi, gerak tangan. Dan itu sebenarnya akan sangat baik ketika kita jelaskan dalam bentuk training. Jadi Bapak Ibu bisa praktek langsung. Kalau dalam seminar ini waktu kita terbatas. Tapi bolehlah, saya kasih satu clue ya buat Bapak Ibu semua. Seandainya misalnya Bapak Ibu ada yang ingin Bapak Ibu jelaskan, tunjukkan. Maka clue-nya adalah, tipsnya adalah usahakan apa yang ingin Bapak Ibu tunjukkan itu berada di sebelah kanan. Ya, berada di sebelah kanan ya. Misalnya seperti ini. Nah, saya nggak tahu di depan Bapak Ibu ini sebelah kanan atau kiri. Boleh kasih feedback ya. Buku yang saya pegang itu di layar Bapak Ibu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau Bapak, oke, kanan ya. Nah, maka upayakan seperti ini. Ada di sebelah kanan. Sangat tidak disarankan Bapak Ibu ketika menjelaskan di depan layar posisi seperti ini. Kenapa? Karena secara psikologi, mata kita itu akan lebih nyaman melihat sesuatu di sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Ketika kita mau menjelaskan sesuatu, posisikan diri kita di sebelah kiri, karena bukan kita objek utamanya. Tapi bagaimana, apa yang mau kita tunjukkan? Coba rasakan itu. Bapak Ibu lebih nyaman lihat ke kanan atau ke kiri? Khususnya dalam proses belajar. Ke kanan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditunjukkan, oke, ini. Dan jelaskan, seperti ini. Ya. Fokuskan mereka pada hal yang kemudian ada di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri seperti ini, yang terjadi mereka akan lebih fokus ke kita. Padahal tujuan kita adalah bukan kita yang jadi fokus utamanya, tapi apa yang kita tunjukkan. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, nah jadi waktu kita sudah terus berjalan. Oke, saya persingkat saja. Ya, kita butuh membangun kesamaan secara fisik, thinking, dan feeling. Dan kemudian secara ambak. Nah, jadi dalam sebuah proses pembelajaran, anak-anak pasti akan selalu pengennya, oke, kalaupun saya belajar, apa sih yang saya dapatkan? Dan kalaupun saya diminta untuk berinteraksi, terjadi sebuah interactive learning, maka apa yang dibutuhkan? Nah, kita butuh. Yang pertama adalah buat anak-anak itu memahami apa manfaat yang bisa mereka dapatkan ketika mereka belajar hal ini. Kedua, bagaimana caranya? Sebuah proses pembelajaran yang interaktif, fokusnya adalah bagaimana membuat tidak hanya guru yang aktif, tapi anak juga aktif. Itu yang disebut sebagai proses pembelajaran interaktif. Dua-dua aktif. Ya, dua-duanya aktif. Kalau hanya salah satunya yang aktif, misalnya gurunya yang aktif, maka proses pembelajarannya bukan proses pembelajaran yang interaktif, tapi proses pembelajaran yang atraktif. Gurunya yang atraktif, dominan, penuh aksi. Dan itu tidak membuat proses pembelajaran jadi maksimal. Jadi,
buat anak-anak paham apa manfaat yang mereka dapatkan, kemudian bangun interaksi. Nah, bangun interaksi ini ada beberapa hal. Jadi mungkin saya hanya bisa sebutkan, kita tidak memungkinkan untuk kita praktekkan bersama, misalnya sering-seringlah misalnya Bapak Ibu mengajak anak-anak berinteraksi dengan bertanya, ya. Dari bertanya, Bapak Ibu akan mendapatkan feedback. Ya, kenapa? Dari awal saya selalu minta, Bapak Ibu silakan ketikkan ya di kolom chat, silakan ketik di kolom chat itu. Oke, berikan respon dan sebagainya. Itu tujuannya adalah membuat apa? Ada interaktif yang muncul. Atau misalnya beri kesempatan mereka bertanya, siswa bertanya. Ketika mereka bertanya, mereka berpikir. Dan ketika mereka berpikir, artinya mereka hadir di kelas kita. Ya, seperti itu. Kemudian, tips lainnya adalah bangun bagaimana mereka bisa berdiskusi, melakukan brainstorming, kemudian, ya Bapak Ibu bisa menciptakan game. Nah, walaupun proses belajarnya secara online, ada hal juga yang tetap bisa kita lakukan. Jadi sebagai contoh, di dalam beberapa pelatihan saya menggunakan aplikasi tambahan untuk membantu anak-anak untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Misalnya, kalau kita misalnya di kelas bikin kuis, nah kita bisa buat kuisnya secara online menggunakan aplikasi, bisa Kahoot atau Mentimeter misalnya. Atau misalnya melakukan proses diskusi dengan keterlibatan penuh, maka bisa menggunakan aplikasi Jamboard. Nah, di dalam pelatihan yang saya lakukan, kita mempraktekkan langsung. Dan enaknya aplikasi-aplikasi ini apa? Free, Bapak Ibu semua. Gratis. Kita bisa gunakan ya. Jadi, seperti itu ya, Bapak Ibu. Silahkan lakukan improvisasi yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat pembelajaran secara online. Nah, paling terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, karena kita sudah terlanjur belajarnya secara online, maka yuk kita optimalkan teknologi ini. Tidak zaman lagi misalnya kita pembelajarannya satu arah. Ketika misalnya ngajar, Bapak Ibu minta anak-anak misalnya mungkin seperti ini. Oke, di awal pertemuan Bapak Ibu harus menjelaskan sebuah definisi. Atau minta anak-anak menemukan contoh. Maka karena mereka sudah berhadapan dengan gadget, laptop, ataupun handphone yang terkoneksi dengan internet, ya Bapak Ibu hanya cukup men-trigger mereka untuk apa? Oke? Saya ingin mengajak adik-adik semua, oke, kita ada challenge, kita lomba-lombaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Guru. Silakan, terserah kalian mau googling, mau cari jawabannya di mana, bebas. Ya. Pertanyaannya adalah ini. Silakan dimulai. Nah, anak-anak ini apa? Kita dorong mereka mengeksplor dunia online, mencari jawaban sendiri, belajar sendiri. Atau misalnya proses pembelajaran, Bapak Ibu pengen, oke, ada contoh. Bapak Ibu misalnya mungkin kasih link yang kemudian anak-anak silakan dilihat video ini dan kemudian bikin resumenya. Kita diskusi nanti. Nah, itu banyak ide nanti ya. Kalau di dalam kelas nanti, dalam kelas training dan workshop kita akan ajarkan secara detail itu. Oke, baik Bapak Ibu semua. Wow, luar biasa, sudah ada 100 guru. Harusnya ada 200. Ada beberapa chat yang masuk yang menyampaikan tidak bisa masuk karena tidak tahu caranya, bingung bagaimana mengakses kelas ini, dan that's the real fact. Ini adalah fakta nyata bahwa proses adaptasi ini butuh kita lakukan secara cepat. Gitu. Tidak bisa kita pungkiri sebagian teman-teman guru kita itu masih sangat-sangat apa? Tidak familiar dengan gadget. Kurang bisa menguasai teknologi. Dan impact-nya adalah pasti mereka tidak bisa memfasilitasi pembelajaran secara optimal. Nah, Bapak Ibu guru yang hadir saat ini adalah para pelopor. Saya katakan pelopor, karena Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang nantinya bisa menjadi agen untuk membawa gerbong perubahan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik.
Bapak Ibu guru yang sudah tahu bagaimana menggunakan teknologi, yuk inspirasi teman-teman untuk belajar. Ketika sudah bisa menggunakan teknologi, yuk sama-sama kita belajar untuk meningkatkan skill. Maka insya Allah secara cepat kita bisa kemudian beradaptasi dengan pendidikan yang lebih maju dan modern. Baik, itu sesi saya yang saya sampaikan. Silakan Bu Ririn, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Coach Ronald. Mana tepuk tangannya untuk Coach Ronald? Iya. Bapak Ibu bisa memberikan emoticon tepuk tangan ya? Ada di Zoom-nya kita. Oke, nah itu dia tadi Bapak Ibu materi bagaimana merancang kelas online yang interaktif ya. Semoga materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Guru-guru terbaik dari berbagai daerah ya, kebanyakan dari Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung. Dan untuk sesi hari ini saya membuka 3 pertanyaan ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya. 3 pertanyaan saya akan ambil dan akan langsung dijawab oleh Coach Ronald. Oke, silakan pertanyaannya. Oke, sudah ada 1 pertanyaan nih, Coach. Bisa bantu, Bu Ririn? Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun percaya diri kepada anak-anak ketika sementara melakukan pembelajaran secara online? Setiap guru menunjuk untuk menjelaskan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi lebih ke membangun kepercayaan diri anak-anak, Coach. Bagaimana membangun kepercayaan diri anak-anak? Dari Ibu siapa atau Bapak siapa? Dari Ibu Indrawati Ibrahim. Oke, dari Ibu Indrawati ya. Ya. Oke, saya jawab dulu atau? Iya, bisa dijawab dulu, Coach. Boleh ya. Baik, terima kasih Bu Indrawati ya. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri pada anak ketika kita mengajar dengan memberikan kesempatan mereka untuk menjelaskan apa yang kemudian sudah kita jelaskan ataupun bertanya. Nah, ini adalah satu challenge juga yang butuh untuk kita pikirkan, kita carikan solusinya. Kalau di kelas offline, akan sangat mudah kita mengkondisikan itu semua itu. Misalnya, karena anak tidak ada pilihan, ya dia hanya ada di lokasi yang kemudian itu dalam kontrol dan kendali kita, ya bisa jadi sedikit lebih mudah dibandingkan dengan kelas online. Ya, anak betul-betul ada di zona nyaman dia, yang kemudian ya dia punya kuasa, punya wewenang untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Maka yang bisa kita lakukan, Bu Indrawati, adalah kita butuh membuat sebuah skenario. Bagaimana anak-anak itu merasa nyaman dulu untuk terjadinya sebuah proses diskusi ataupun pemaparan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan kita belajar bagaimana memberikan pertanyaan yang tepat kepada anak. Ya, contoh misalnya, kita mau bertanya kepada anak. Caranya bagaimana misalnya? Anak-anak semua, Pak Guru mau tanya, apa yang kamu tahu tentang porositas? Anak-anak akan diam. Kenapa? Karena kita bertanya, apa yang kamu tahu? Ya bagus kalau di kelas itu ada yang tahu, sehingga dia bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak tahu, ya dia akan diam. Nah, kita bisa lakukan, kalaupun kita mau tanya hal itu, lakukan dengan bertanya dulu hal yang lebih simpel. Jangan langsung, apa yang kamu tahu tentang porositas? Misalnya, tanya dulu. Pernah nggak adik-adik semua mendengar kata porositas? Nah, pernah atau tidak, ini adalah pertanyaan yang simpel, yang anak paling tidak tertrigger untuk menjawab. Kenapa? Jawabnya mudah. Cuman ya atau tidak.
Ya kalau mereka tahu ya Pak Guru gitu. Kalau kemudian ya mereka tidak ya tidak Pak Guru. Nah sehingga kita bisa ngecek itu sejauh mana pemahaman mereka. Jangan sampai kita langsung ngasih sesuatu yang wah, yang sulit, tapi kemudian oke, mereka akhirnya jadi blank. Nah biasanya dalam sistem ketika kita salah memberikan pertanyaan itu bikin orang apa ya, kikuk dan akhirnya jadi nggak pede untuk bicara. Tapi ketika misalnya kita bangun interaksi dulu, ketika bertanya, cari kasih dulu pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mau buka suara dulu. Bahkan boleh gunakan pertanyaan yang di luar konteks. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah makan di sini? Jawab, saya Pak Guru, saya Pak Guru. Kalau misalnya kita pengen jawabannya adalah secara langsung, ya tanya langsung. Tapi kalau misalnya jawabannya secara chat, ya sudah, saya Pak Guru, saya Pak Guru. Nah, orang itu secara psikologi dalam ilmu influence akan mudah untuk lakukan sesuatu yang besar kalau sebelumnya dia diminta untuk melakukan hal yang kecil dulu. Jadi kalau dia sudah oke, yang kecil bisa, dia oke, kalau ternyata melakukan ini saya aman sih, nggak apa-apa. Nah, kasih kemudian yang lebih besar lagi, Jangan langsung yang besar sekaligus, ya. Kalau langsung besar sekaligus, ya mereka langsung nggak pede itu ya. Seperti itu ya. Di kelas nanti mungkin kita bisa jelaskan contohnya lebih banyak lagi, Bu Indra ya. Jadi kuncinya adalah bangun pendekatan yang sistematis, beri pertanyaan dulu yang mudah, beri aktivitas dulu yang ringan-ringan, sehingga anak merasa nyaman dulu dengan dalam interaksi kelas, barulah kemudian kita arahkan pada aktivitas yang kita butuhkan. Demikian, Coach Ririn. Selanjutnya. Oke. Nah, itu dia tadi ya Bu Indra, saran dari Coach Ronald tentang bagaimana membangun percaya diri anak-anak ketika di kelas online. Nah, selanjutnya Coach, ada pertanyaan dari Pak Danielson. Nah, pertanyaannya adalah, Coach, biasanya guru yang suka menghibur dan melucu di dalam kelas membuat anak-anak cenderung menjadi tidak direspek. Yes. Ya, pada guru. Bagaimana supaya kita menjadi guru yang menghibur, tapi tetap bisa direspek, Coach? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Danielson. Oke, thank you. Nah, bagaimana kita menjadi guru yang bisa melucu dan tetap ada respect? Nah, ketika kita menjadi guru yang lucu, bisa menghibur anak-anak, itu membuat anak sangat nyaman itu. Membuat anak sangat nyaman, sehingga apa? Saking nyamannya, mereka akhirnya lupa batasan hubungan antara kita dengan anak itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah silakan kita melucu, tapi tetap dengan koridor, dengan batasan yang kemudian jelas. Nah, jadi misalnya, oke, kita melucu ke mereka dan sebagainya, tapi kita tetap bikin aturan-aturan. Anak-anak pun itu sebenarnya mereka peka. Contoh, ketika mereka mungkin, kita melucu dan membuat mereka merasa nyaman. Mereka melakukan sesuatu yang anggap saja kita kategorikan sesuatu yang tidak pantas, kita tidak sopan. Maka segera follow up hal itu dengan memberikan respon bahwa kita tidak nyaman dengan hal itu. Nah, contoh misalnya begini. Oke, kita ngelucu, kita buat mereka ketawa, kita ketawa. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada salah satu anak kemudian datang dan menepuk pundak kita. Nah, ini sudah tidak pas kan? Nah, kita bisa secara cepat, pada momen itu, tunjukkan bahwa kita tidak nyaman. Tunjukkan lewat ekspresi. Nah, turunkan tangannya. Hal itu langsung kemudian memberikan pesan kepada dia, oke, bahwa saya sudah kelewat batas. Nah, biasanya respect itu akan semakin rendah kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik momen-momen itu. Momen-momen itu. Jadi ketika kita harus tegas, kita tidak tegas, akhirnya apa? Anak cenderung jadi semakin kebablasan. Dan ketika semakin kebablasan, kita untuk kemudian kembali mendapatkan respect itu ya kita butuh ada effort lagi, ada cara lagi. Nah, jadi saya sangat setuju. Guru itu harus bisa menghibur. Guru zaman sekarang ya, walaupun secara online, harus bisa seheboh
siapa ya, Atta Halilintar misalnya. Bisa bikin orang tertarik untuk menonton seperti Baim Wong, seperti Sule, seperti Raffi Ahmad. Harus bisa memotivasi seperti Mario Teguh, Andri Wongso, motivator yang ada. Harus bisa tegas seperti misalnya mungkin kita ngelihat pemimpin-pemimpin dari militer. Bagaimana cara dia bicara, cara dia berkomunikasi. Harus kompleks, dan itu guru yang butuh kita hadirkan sekarang, karena memang challenging sekali, sangat-sangat terasa itu. Ya, simpelnya begini, Bapak Ibu, anak-anak kita itu tumbuh di era digital yang mereka itu terbiasa mendapatkan apapun yang mereka inginkan itu secara instan, dan ketika mereka tidak dapatkan hal itu, mereka terbiasa untuk menggantikan hal itu. Misalnya contoh begini, anak-anak kan setiap hari kan nonton TV. Ketika misalnya mereka nonton TV dan merasa acara TV-nya tidak menarik, apa yang dilakukan? Mereka ganti channelnya. Mereka lagi main handphone. Ketika lagi main HP, kemudian ngerasa gamenya sudah tidak menarik lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka ganti gamenya. Nah, jadi otak mereka itu sudah terprogram, jika mereka tidak suka dengan sesuatu, maka sesuatu mereka tinggalkan dan cari yang baru, cari yang menarik, cari yang lebih seru, cari yang lebih asik. Itu menjadi sebuah program di dalam pikiran, dan program itu berpengaruh pada bagaimana ketika mereka di sekolah, di kelas, interaksi dengan guru. Sehingga apa? Rasa-rasanya saya pernah kalau ditanya ke anak, nah, kalau misalnya ada alat canggih yang ditemukan, kamu ingin alat apa itu? Ya, ada anak bilang, saya pengen ada remote. Remote yang kalau misalnya saya belajar di kelas, saya nggak suka gurunya, saya bisa tekan tombolnya, gurunya langsung berganti. Maka bahagianya hidup ini. Oke, itu ya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi jawaban dari Coach Pak Danielson ya, tentang dari Medan. Thank you ya. Tentang bagaimana kita sebagai guru tetap menghibur, tapi tetap dihargai. Sip. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, Coach. Dari Ibu Sabrina. Nah, untuk pembelajaran online nih, Coach, biasanya ada anak yang semangat ya. Sudah semangat belajarnya. Hanya saja ada beberapa case, ya. Semangatnya itu hanya anaknya, tetapi orang tuanya tidak. Bagaimana cara memotivasi orang tua dari anak tersebut agar mendukung pembelajaran online? Yes. Nah, biasanya Coach melibatkan kuota juga ya, Coach ya? Yeah. Jadi mungkin itu yang bisa berpengaruh ke motivasi orang tua. Ya, terima kasih Bu Sabrina ya. Inilah yang kemudian saya sampaikan di awal, bahwa proses adaptasi kita itu betul-betul challenging buat semua pihak. Buat anak itu challenging, buat guru menantang, buat orang tua juga apalagi itu ya. Ya, ada beberapa chat yang kemudian saya baca itu bagaimana keluh kesah orang tua ketika proses pembelajaran online terjadi. Karena belajar online maka menuntut interaksi dari orang tua dalam sebuah proses pembelajaran, dan banyak orang tua yang stres ketika harus berhadapan dengan pekerjaan hariannya di kantor, ya ada tambahan harus mendampingi anak, apalagi kemudian ada tugas-tugas yang kemudian ya mau nggak mau orang tua yang kemudian yang harus terlibat juga di dalam proses itu. Nah, maka apa yang butuh kita lakukan, Bu Sabrina? Jadi butuh ada sinergitas antara guru, orang tua, dan anak. Ya, kita butuh juga bagaimana sebagai guru kita memahami kondisi orang tua. Sehingga dari memahami itu kita butuh memikirkan bersama, bahkan kalau perlu ada diskusi dengan orang tua, metode model pembelajaran seperti apa yang kemudian yang akan kita lakukan sehingga sama-sama paham, sama-sama mengerti, dan akan saling support, ya, saling support gitu. Nah, jadi ada satu chat yang lucu yang saya baca, orang tua, anaknya TK, dan kemudian gurunya me-WA orang tuanya untuk, Bu, kita akan ada pembelajaran seperti ini, anak-anak itu nanti akan berlatih bagaimana menangkap bola. Nah, ibunya langsung balas, di rumah nggak ada bola, Bu Guru.
ini penting Bu, karena ini adalah bagian dari pembelajaran kita untuk tujuannya ini itu. Ibu, di rumah nggak ada bola, adanya panci. Nggak bisa itu kemudian pembelajarannya tangkap lempar panci kan, ya harus bola. Nah, tapi kalau misalnya kemudian kita bisa kreatif, kalau misalnya nggak ada bola Bu di rumah, ya anak-anak bisa dibuatkan bola mainan. Misalnya ada kertas bekas, kemudian digulung, dikumpulkan, kasih karet gelang, ya jadi bola, itu pun bisa kita gunakan. Atau kalau kita paham bahwa tidak di semua rumah itu ada bola, maka interaksi yang bisa kita lakukan, upayakan kita pikirkan, kita rasakan juga. Kalau misalnya saya jadi orang tua, kira-kira nyaman nggak ya buat saya? Karena kita sebagai guru pun, kita kan sebagai orang tua. Kayaknya kalau nyuruh anak untuk main bola di rumah, nggak semua rumah ada bola. Tapi kalau kayaknya mungkin kertas, apapun lah, kayaknya ada deh. Ya sudah, kita pakai kertas misalnya. Seperti itu ya. Jadi, Ibu Sabrina, bangun komunikasi Bu dengan orang tua. Ngobrol, sampaikan apa yang kemudian menjadi materi pembelajaran kita. Dan butuh di sini saling mengerti. Ya. Di kelas-kelas akademi orang tua, kita juga ajak mereka untuk mengerti challenge yang dihadapi oleh guru-guru. Sehingga apa? Jangan mudah kemudian mendoktrin, menyalahkan guru dengan situasi yang ada. Ya, situasi saat ini kita sama-sama susah. Anak-anak kesusahan untuk beradaptasi, guru kesusahan untuk beradaptasi, orang tua pun juga kesulitan beradaptasi. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana kita miliki kelapangan hati, kejernihan berpikir, komunikasi yang bagus, terus upgrade diri, belajar, maka akhirnya kita bisa menemukan solusi bersama. Seperti itu. Terima kasih, Coach Ririn. Mungkin terakhir ya yang saya ingin infokan, juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn, bahwa nanti Bapak Ibu semua yang hadir di kelas ini, itu berhak untuk mendapatkan e-sertifikat. Caranya adalah seperti yang sudah disampaikan ya, capture kelas ini, kemudian posting di Facebook Bapak Ibu semua dengan hashtag Akademi Guru RHLC. Kalau Bapak Ibu guru berteman dengan saya di Facebook, boleh ya, di tag Ronald RHLC ya, Ronald RHLC. Kemudian capture-nya tolong di WA ke saya beserta testimoni. Nah, pastikan di testimoni Bapak Ibu, misalnya apa kesan-pesan yang Bapak Ibu dapatkan atau pelajaran apa yang paling berkesan yang Bapak Ibu dapatkan, paling bawah tuliskan nama lengkapnya yang akan dicantumkan di sertifikat. Ya, ini penting. Nama yang ingin Bapak Ibu cantumkan di sertifikat, itu tuliskan di bawah testimoni yang Bapak Ibu kirimkan di WA. Nama lengkap, kalau ada titelnya, kemudian paling bawah lagi itu adalah asal sekolah. Nah, sertifikat yang akan kita berikan, itu kita akan dasarkan dari chat WA yang masuk, ya. Jadi bukan karena sudah mendaftar di InterSkill, kemudian secara otomatis dapat sertifikat, tidak. Karena kita terdaftar 200 orang, yang hadir sekarang 106 orang. Mohon maaf, kita lakukan ini karena ini untuk kebaikan kita bersama, menjaga integritas kita bersama, keseriusan kita bersama. Juga tidak berarti teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di grup WhatsApp guru berpengaruh pasti dapat sertifikat. Tapi mereka yang mengirimkan capturean sebagai bukti absennya. Oke, saya Ronald Tagalung mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, silakan, Coach Ririn. Iya, nah itu dia tadi ya Bapak Ibu jawaban atas pertanyaan ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan segala sesuatu yang sudah kita terima hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, tidak akan jadi apa-apa kalau misalnya kita tidak mulai membuka diri untuk mempraktekannya. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Coach, namun sayang sekali hanya 3 pertanyaan itu yang bisa dijawab untuk hari ini, berhubung kita terbatas oleh waktu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di
webinar kali ini. Dan saya ingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan capture webinar ini ya sebagai bukti absen dan langsung dikirimkan ke nomor yang sudah beberapa kali saya share di chat ya. Syarat-syaratnya di-upload di Facebook. Jangan lupa menggunakan hashtag Akademi Guru RHLC dan juga kirimkan ke nomor WA yang sudah saya cantumkan di chat. Nah, Bapak dan Ibu, program ini akan berkelanjutan ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin terus membersamai kami dalam program webinar-webinar lainnya, bisa silakan ikuti fanspage Ronald Hutagalung Learning Center di Facebook dan juga bisa follow akun Instagram Coach Ronald langsung untuk info-infonya di @ronaldhutagalung. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga insya Allah kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar lainnya. Saya Coach Rian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kembali ke Coach Rian. Oke, terima kasih Coach Rian, terima kasih Coach Ronald. Luar biasa ya materi kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu, jangan lupa ya, karena kegiatan kita kali ini akan mendapatkan sertifikat. Jangan lupa tadi yang sudah dikatakan oleh Coach Ronald, Coach Rian, saya mau mengingatkan lagi, jangan lupa cara ini untuk di-capture, kemudian di-posting di Facebooknya Bapak Ibu masing-masing, dan jangan lupa hashtagnya Akademi Guru RHLC. Dan ada satu lagi yang paling penting, tag namanya Coach Ronald Hutagalung. Oke, mungkin hanya itu ya dari saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk acara kita hari ini. Dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di event-event selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.